Bayangkan satu orang yang dianggap wakil Tuhan di bumi, segala gerak-geriknya mulai bangun tidur, berpakaian, makan, hingga tidur kembali, semuanya dijadikan upacara besar yang disaksikan ratusan orang. Tidak ada yang berani menentang kehendaknya. Ia memegang kekuasaan penuh selama 72 tahun. Masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah raja-raja dunia. Ia dijuluki Raja Matahari karena ia percaya seperti matahari yang memberi cahaya ke seluruh alam semesta. Dialah sumber kehidupan dan kekuasaan bagi seluruh rakyat Prancis. Inilah kisah legendaris Louis XIV, raja yang mengubah wajah Prancis menjadi negara terkuat dan terindah di Eropa. Namun, ada juga meninggalkan beban berat yang kelak akan meledak menjadi revolusi besar. Mari kita telusuri kisah selengkap. Louis lahir tahun 1638, diberi nama Louis Daidon. Artinya dikaruniai Tuhan. Nama itu bukan kebetulan, orang tuanya sudah menunggu 23 tahun untuk mendapatkan pewaris tahta. Namun kebahagiaan itu tak lama bersinar. Saat ia baru berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia dan Louis langsung dinobatkan menjadi Raja Prancis. Karena masih kecil, ibunya yang memegang kekuasaan dibantu oleh penasihat ulung Kardinal Mazarin. Disinilah masa kecil Louis penuh ketakutan dan luka batin. Terjadi pemberontakan besar yang disebut Fronde. Para bangsawan berperang melawan istana. Louis pernah harus lari diam-diam di malam hari, tidur di tempat yang kotor dan dingin, takut nyawanya melayang. Pengalaman itu mengubah jiwanya selamanya. Ia bersumpah dalam hati, saat aku memegang kekuasaan sendiri, tidak akan ada lagi yang berani memberontak. Semua kekuasaanku harus ada di tanganku sendiri. Tahun 1661, Kardinal Mazarin meninggal dunia. Semua orang mengira akan ada penasihat baru, tapi Louis XIV langsung menyatakan keputusan yang mengejutkan semua orang. Selama ia membiarkan orang lain mengurus negara, mulai hari ini saya yang memerintah kalian. Tidak perlu lagi melapor kepada siapa-siapa selain kepada saya. Kalimat terkenalnya menggema ke seluruh Eropa. Negara adalah saya. Langkah terbesarnya membangun istana Versailles dari sekedar tempat berburu kecil diubah menjadi istana terbesar, termegah, dan terindah sedunia, seluas 800 hektar, ratusan kamar, taman yang indah luar biasa penuh lukisan dan emas. Mengapa dibangun begitu megah? Bukan cuma untuk tempat tinggal. Versailles adalah alat kekuasaan. Ia memindahkan seluruh istana dan semua bangsawan ke sana. Mereka harus tinggal di sana, berpakaian indah, melayani raja dan sibuk dengan pesta serta upacara. Akibatnya, mereka tidak punya waktu, tenaga, atau alasan untuk mengatur rencana pemberontakan. Di sini, kekuasaan Louis mutlak, terpusat, dan tak tergoyahkan. Di bawah pemerintahannya, Prancis mencapai puncak kejayaan. Yang pertama, seni, sastra, musik, dan arsitektur berkembang pesat menjadi panutan seluruh Eropa. Kedua, ekonomi diatur rapi, perdagangan meluas ke luar negeri. Ketiga, militer menjadi yang terkuat dengan 400.000 pasukan dan persenjataan lengkap. Namun, di balik kemegahan itu ada harga yang sangat mahal. Louis XIV sangat suka berperang. Puluhan tahun ia berperang melawan negara-negara tetangga demi memperluas wilayah dan nama besar. Kas negara habis, pajak dinaikkan berkali-kali, dan rakyat banyak yang kelaparan. Ia juga membuat keputusan fatal. Tahun 1685, ia mencabut hak kebebasan beragama bagi umat Protestan. Akibatnya, lebih dari 200.000 orang, pedagang, pengrajin, ahli ilmu, meninggalkan Prancis. Negara menjadi makin lemah, ekonomi terpuruk. Kehidupan pribadinya pun sepi dan sedih. Istri pertamanya meninggal muda, anak-anak dan cucu-cucunya banyak meninggal lebih dulu darinya. Ia menikah diam-diam dengan wanita biasa, tapi tak bisa mengubah nasibnya. Pada 1 September 1715, setelah memerintah selama 72 tahun penuh, Louis XIV meninggal dunia di usia 76 tahun akibat penyakit kaki. Sebelum meninggal, ia memanggil cicitnya yang baru berusia 5 tahun, calon raja berikutnya, dan berpesan dengan suara lemah, "Anakku, jangan ikuti jejakku. Aku terlalu suka perang, terlalu banyak menghabiskan uang. Berdamailah dengan tetangga dan sayangilah rakyatmu." Saat berita kematiannya tersebar, rakyat Prancis tidak menangis, malah banyak yang bersorak gembira di jalanan. Ia meninggalkan dua warisan besar kejayaan budaya Prancis yang abadi, tapi juga utang yang menumpuk, ketidakadilan, dan kemarahan rakyat, benih yang kelak tumbuh besar dan meledak menjadi revolusi Prancis 74 tahun kemudian. Louis XIV Raja Matahari, ia bersinar begitu terang, tapi cahayanya begitu panas hingga akhirnya membakar dasar kerajaannya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah hebat lainnya dari masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya.